Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan kebeli HP baru. Nah, ngomongin soal HP terbaru, pastinya dari kita semua ada yang kepengen punya HP baru dengan spek yang paling terbaik. Apalagi kalau bisa nemu HP terbaik dengan harga yang cukup murah, guys. Nah, biar kalian nggak bingung-bingung nyari HP terbaik di harga yang cukup murah, kita udah siapin buat kalian 5 HP terbaru dengan harga yang cukup terjangkau versi Gen Pro. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis dan jangan lupa bantu subscribe ya guys. Realme Note 60 memiliki layar yang luas dan cerah. Ukuran layarnya yaitu 6,74 inci dengan rasio layar 20:9. Bezel yang mengelilingnya ini tidak terlalu tebal kecuali bagian dagunya. Selain itu, notch-nya pun masih menggunakan water drop dengan rasio layar ke bodi mencapai 90,3%. Realme Note 60 ini dibekali Ultra Smooth Refresh Rate 90Hz. Hal inilah yang membuat setiap pergerakan yang ditampilkannya terasa lebih mulus. Lalu untuk chipset ini memang bukan diperuntukkan untuk pengguna berat seperti bermain game. Performanya hanya akan lebih lancar saat digunakan untuk aktivitas harian biasa. Namun bukan berarti Realme Note 60 ini tidak bisa memainkan game seperti Mobile Legends, Free Fire, atau bahkan Genshin Impact. Nah, lalu untuk kameranya, di bagian belakangnya terdapat dua kamera terdiri dari kamera utama 32 megapiksel dan kamera depth dengan lensa 0,08 megapiksel. Tampaknya hanya kamera utamanya saja yang memiliki tugas paling besar. Untungnya kamera tersebut sudah didukung oleh focal lens 25mm dengan PDAF untuk mengatur fokusnya guys. Berikut spesifikasi Realme Note 60. Oppo selalu berhasil menciptakan ponsel yang tampak elegan dan menarik. Salah satu aspek utama yang perlu dibahas dari Oppo A3X adalah dimensinya yang ringkas dengan bodi yang cukup tipis. Oppo menyebutnya sebagai ultra slim dengan ketebalan hanya 7,68 mm. Dengan ketebalan yang tipis ini, Oppo A3X lebih mudah disimpan dalam saku atau kantong. Bobotnya yang hanya 186 gram juga menambah kenyamanan saat digunakan cuy. Untuk displaynya, Oppo A3X mempunyai layar 6,67 inci. Meski layarnya tidak terlalu besar, desain pansel memberikan kesan luas dan modern. Berbeda dengan desain waterdrop yang terkesan ketinggalan zaman. Ini merupakan nilai tambah yang cukup menarik, terutama untuk ponsel dengan harga sekitar 1 jutaan. Selain itu, Poco A3s juga memberikan pengalaman visual yang mulus berkat refresh rate 90Hz yang adaptif alias otomatis menyesuaikan dengan aplikasi yang dibuka. Ditambah lagi touch refresh rate 240Hz memastikan respon layar terhadap sentuhan menjadi lebih cepat. Pindah ke dapur pacunya, Oppo A3s dibekali chipset Snapdragon 6S Gen 1. Chip ini masih tergolong mumpuni untuk tugas harian atau main game. Terlebih Oppo A3x tawarkan varian RAM 6GB, tersedia juga opsi RAM 4GB yang jelas harganya lebih murah coy. Di bagian GPU-nya tersemat Adreno 610. GPU ini bertanggung jawab untuk ray tracing grafis dan menangani tugas-tugas visual. Berikut spesifikasi Oppo A3x. Feels
Samsung Galaxy A06 dikemas dengan ukuran layar 6,7 inci pada panel PLS LCD di resolusi HD+. Tipe layar yang digunakan masih serupa dengan Samsung Galaxy A05. Tidak ada perbedaan sama sekali. PLS LCD sendiri memiliki kualitas layar yang setara dengan IPS LCD dengan ragam smartphone lainnya. Kendati tidak sebagus AMOLED dari segi tampilan True Black dan efisiensi daya, tidak tersedia laju penyegaran tinggi pada layar smartphone, hanya mentok di 60 Hz konvensional. Namun ini wajar mengingat harga rilisnya yang berada di rentang harga 1 jutaan. Lalu untuk performanya, Samsung Galaxy A06 memakai chip yang serupa dengan Samsung Galaxy A05. Chip yang dipakai adalah Helio G85. Helio G85 sebenarnya adalah chip yang cukup bagus. Chipset ini mengandalkan GPU berupa Mali G52 yang berlari di frekuensi 1 GHz. Lebih kencang dari GPU yang ada di Helio G70 dan Helio G80. Sementara untuk CPU-nya, terdapat 8 inti prosesor yang mencakup 2 inti Cortex A75 dan 6 Cortex A55. Performanya sudah bagus, sayangnya karena memakai chipset yang serupa dengan Galaxy A05, tidak ada peningkatan dari sisi performa di ponsel ini. Hal ini berarti Samsung Galaxy A06 dijual di Indonesia belum punya varian RAM 6GB. Berikut spesifikasi Samsung Galaxy A06. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like Oppo A3X dan Oppo A3 NFC bisa dibilang punya spesifikasi yang cukup mirip. Pembeda paling mencolok ada di kamera utamanya. Oppo A3 NFC punya kamera utama 50 megapiksel. Hadirnya kamera ini jadi nilai jual paling penting dari Oppo A3. Kamera utama 50 megapiksel di Oppo A3 sendiri menjanjikan hasil foto yang jernih dan detail, bahkan dalam kondisi minim cahaya. Sensor beresolusi tinggi ini mampu menangkap lebih banyak cahaya, menghasilkan gambar yang tajam dan kaya warna. Untuk layarnya, Oppo A3 hadir dengan fitur inovatif. Pengalaman visual pengguna juga ditingkatkan berkat refresh rate 90 Hz adaptif yang otomatis menyesuaikan dengan aplikasi yang sedang digunakan. Ditambah lagi, touch sampling rate 240 Hz membuat respon layar terhadap sentuhan menjadi lebih cepat dan akurat. Untuk chipsetnya, Oppo A3 NFC dibekali chipset Snapdragon 6S Gen 1. Chip ini masih tergolong mumpuni untuk tugas harian atau main game. Terlebih lagi, Oppo A3 sudah menawarkan RAM 8GB ya guys. Berikut spesifikasi Oppo A3 NFC. lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies, when there's so many things that I keep in my mind. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Salah satu keunggulan utama dari Vivo V40 5G ini adalah kemampuan kameranya yang cukup luar biasa. Kemampuan kameranya ini didukung oleh teknologi dari perusahaan optik ternama dunia asal Jerman yaitu Zeiss. Menariknya, seri ini jadi yang pertama di Vivo V Series yang menjalin kerjasama dengannya. Untuk konfigurasinya, di bagian belakang Vivo V40 5G dibekali kamera utama 50 megapiksel. Tentu saja kamera utamanya ini sudah didukung OIS untuk menjaga kestabilan saat proses pemotretan dan video. Meski begitu, Vivo mengeklaim bahwa terdapat fitur Zeiss Multifocal Portrait sehingga focal lensnya bisa diatur sesuai kebutuhan. Misalnya focal lens 24mm yang lebih cocok digunakan untuk pemotretan landscape, sedangkan 35mm atau 50mm untuk portrait.
Vivo V40 5G dibekali dua kamera di bagian belakang dengan kamera ultrawide 50 megapiksel sebagai pelengkapnya. Beralih ke sektor layarnya, Vivo V40 5G sebenarnya tidak memiliki banyak perubahan dari generasi sebelumnya, apalagi jika dibandingkan dengan model di serinya yaitu Vivo V40 Pro. Vivo V40 5G hadir dengan layar yang cukup luas yaitu 6,78 inci dengan panel AMOLED. Ukurannya sama seperti Vivo V30 5G, tapi dengan bezel yang lebih tipis, apalagi layarnya yang melengkung. Rasio layar ke bodinya cukup tinggi yaitu sekitar 90,1%. Berikut spesifikasi Vivo V40 5G. Leaves laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Held you. Nah, itu dia tadi beberapa HP terbaru dengan harga yang terjangkau. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya cuy. Terima kasih sudah menonton dan see you.